Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Nabi Zakaria, pasal 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Nabi Zakaria menjelaskan bahwa bangsa Israel berada di dalam penderitaan. Mereka menderita karena Allah menjauhkan diri dari mereka. Mereka menjadi putus asa dan Yerusalem menjadi sunyi sepi. Situasi dan keadaan inilah yang melatar belakangi pemberitaan Zakaria ketika menyampaikan firman Tuhan. Menurut Zakaria, Tuhan sendiri bertindak dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak mau membiarkan umatnya. Tuhan mau menyemangati umat untuk berpengharapan. Tuhan sendiri hadir di Yerusalem dan memberi makna baru pada kota itu dengan sebutan kota setia, Gunung Kudus. Karena itu, mereka harus memberi perhatian penuh pada pembangunan kembali Yerusalem, terutama Bait Suci. Inisiatif Tuhan yang menjanjikan ini didambakan oleh umat yang sedang menderita. Janji-janjinya sungguh menguatkan hati umat, terutama pengharapan akan damai sejahtera menjadi dambaan umat ketika umat baru kembali dari pembuangan dan mendapatkan Yerusalem yang sudah porak-poranda. Ada syarat yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika menerima janji-janji dari Allah. Syarat itu harus direalisasikan dalam kehidupannya. Dalam mewujudkan janji Allah bagi umat Israel, Nabi Zakaria mengatakan kepada mereka, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Hal ini mengingatkan kita bahwa betapa sering terjadi kita terjebak dalam konsep berpikir yang mengatakan bahwa kehidupan yang terlihat baik adalah yang terbaik buat kita. Karena kebanyakan dari kita menempatkan kualitas dan standar hidup hanya pada apa yang membuat kita aman dan nyaman, serta terlihat baik buat orang lain. Kita lupa bahwa hal yang kita anggap baik belum tentu benar. Tuhan mau agar kita hidup dengan benar, berkata-kata dan bertindak dengan benar. Karena ketika kita hidup dengan benar, maka kita akan mengalami hidup dalam kebaikan Tuhan yang sempurna. Hidup dalam kebenaran adalah mutlak bagi orang percaya, sebab kita telah dibenarkan dan dimerdekakan dalam Kristus. Sehingga tubuh kita ini bukan milik kita lagi, melainkan menjadi milik Kristus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kebenaran tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hasilkan buah-buah syukur kita dalam hidup yang Tuhan beri. Bersyukurlah senantiasa dengan berkata dan bertindak benar. Jangan berlaku yang jahat. Jika orang percaya masih saja hidup dalam kecemaran, berarti ia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satu perlengkapan rohani yang harus dikenakan orang percaya, sebagaimana yang Rasul Paulus nyatakan adalah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Orang percaya harus selalu berikat pinggangkan kebenaran. Artinya, dimanapun berada,
hidupnya diikat dan dililit kebenaran dari Tuhan. Hidup dalam kebenaran adalah kunci untuk mengalami kehidupan yang baik. Kita harus mengupayakan untuk berbuat sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita pun diajak agar berkata benar dan jujur di hadapan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebab pada saat ini, Engkau mengingatkan kami akan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami berkata benar seorang kepada yang lain, dan kami dapat melaksanakan hukum yang benar, yang mendatangkan damai dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang memberangkatkan kami dalam segala aktivitas kami, dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan dalam satu hari ini. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.